Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Afif. Saya Zia, saya Rini, saya Najwa, Saya Dina. Saya Diki. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama ada gerakan di media sosial dan gerakan perubahan iklim, media sosial dan petisi online, youth movement dan media sosial dan crowdfunding, dan yang terakhir adalah media sosial dan cancel culture. Tema yang pertama itu ada gerakan sosial di media sosial. Gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang berupa gerakan yang terdiri dari kelompok ataupun individu yang spesifik hanya membahas isu-isu sosial. Kenapa di media sosial? Karena media sosial itu fenomena utama dari kultur digital saat ini yang telah menjadi infrastruktur bagi gerakan-gerakan sosial dan politik. Platform media digital seperti Instagram, Facebook, dan Twitter telah menjadi perangkat gerakan-gerakan sosial yang efektif, terutama untuk berkomunikasi, mengorganisasikan gerakan, dan memperoleh publisitas yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada karakter gerakan sosial. Yang pertama itu ada tindakan kolektif atau tindakan sukarela oleh sekelompok orang. Yang kedua itu ada tujuan dan kepentingan bersama. Yang ketiga ada terorganisir, yaitu sekelompok orang yang terorganisasi secara efisien dan memiliki tujuan yang sama. Yang keempat ada spontan atau melakukan sesuatu dengan dorongan hati. Nah, yang ketiga ada penyebab terjadinya gerakan sosial. Ini terjadi karena adanya rasa iba atau rasa tanggung jawab sebagai makhluk hidup terhadap suatu kasus yang terjadi di suatu wilayah. Contoh kasusnya itu Pandawara. Apa yang dilakukan Pandawara merupakan kasus gerakan sosial yang juga menyampaikan pesan terhadap pemerintah akan pentingnya kebersihan, dan juga menyampaikan pesan kepada warga sekitar akan pentingnya kebersihan agar tidak terjadinya banjir di daerah tersebut. Selanjutnya ada materi Youthquake. Apa sih itu Youthquake? Youthquake itu sebenarnya pada awalnya itu diperkenalkan oleh Diana Freeland yang merupakan pimpinan redaksi majalah Vogue pada tahun 1960. Ini awalnya itu menjelaskan tentang deskripsi bagaimana gaya busana dan musik pada tahun 1960-an itu berkembang dan melawan nilai-nilai tradisional dari orang tua mereka. Kemudian pada tahun 2017, Youthquake ini menjadi Word of the Year menurut Kamus Oxford dan dijadikan salah satu kata-kata yang menjelaskan tentang bagaimana gerakan politik di anak-anak muda milenial. Kamus Oxford di sini menyebutkan bahwa Youthquake merupakan gerakan politik milenial yang kebangkitan gerakan politik milenial yang sebelumnya itu mereka dituduh sebagai pemalas dan kurang melek akan politik. Kemudian berkaitan dengan kata-kata Youthquake, di sini ada youth, terus ada movement dan juga social media. Youth di sini yang dimaksud adalah kaum muda atau kaum milenial. Kemudian ada movement atau gerakan politik ya yang dimaksud di sini. Kemudian adalah social media yang merupakan platform yang paling efisien ketika anak-anak muda mulai untuk melakukan gerakan-gerakan politik, sosial yang dapat membentuk pandangan baru di masyarakat. Contoh dari Youthquake di sini adalah umbrella movement atau
atau gerakan payung yang terjadi di Hong Kong yang dipelopori oleh 3 anak muda, yaitu Nathan Lau, Joshua Wong. Gerakan ini menitik beratkan penolakan kaum muda terhadap budaya mengejar uang dan juga materialisme. Materi berikutnya yang akan kami sampaikan adalah media sosial dan gerakan perubahan iklim. Di zaman yang serba canggih saat ini, kebanyakan orang mengakses berita atau mengumpulkan informasi melalui internet, di mana mereka lebih sering menggunakan media sosial. Media sosial tentunya berbeda dengan media massa. Dengan media sosial, penyampaian berita atau informasi dapat menghasilkan suatu interaksi yang dapat menarik perhatian masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya relevansi antara media sosial dengan gerakan perubahan iklim. Relevansi media sosial dengan gerakan perubahan iklim yaitu media sosial dapat membantu untuk mendapatkan perhatian masyarakat terkait isu perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global. Perilaku masyarakat saat ini yang lebih sering melihat berita lewat media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan serta mempersuasi bagaimana kita perlu mengatasi isu perubahan iklim ini. Gerakan mengatasi perubahan iklim telah dilakukan sejak tahun 90-an, namun gerakan ini tidak menghasilkan dampak yang efisien, sehingga salah satu orang bisa dapat kita jadikan contoh, yaitu Greta Thunberg. Greta Thunberg memanfaatkan media sosial dalam upaya memerangi perubahan iklim. Hal ini ia lakukan dengan melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen Swedia pada tahun 2018. Aksinya ia bagikan lewat akun Twitter dan Instagram miliknya. Hal ini berhasil meningkatkan perhatian masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat. Hal ini membuktikan bagaimana kaitan media sosial dengan gerakan perubahan iklim. Media sosial dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun serta menarik dan mengajak masyarakat untuk memerangi isu perubahan iklim. Selanjutnya ada media sosial dan crowdfunding. Media sosial adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten secara langsung dengan orang lain. Media sosial juga lebih interaktif dan personal. Hal tersebut memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan membangun jaringan dengan orang-orang di seluruh dunia. Contoh dari media sosial ada Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Selain itu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah praktik mengumpulkan dana dari sejumlah orang melalui platform online untuk mendanai proyek, usaha, atau kegiatan tertentu. Menurut Hammer, di tahun 2011, istilah crowdfunding berasal dari istilah yang lebih dikenal dengan crowdsourcing, yang menggambarkan proses pekerjaan outsourcing ke sejumlah besar kerumunan orang, dalam hal ini adalah komunitas internet, dan mengandalkan pada aset, sumber daya, pengetahuan, atau keahlian mereka. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform online seperti Kickstarter, Indiegogo, Kitabisa.com, dan GoFundMe. Contoh kasus dari media sosial adalah gerakan Me Too yang dimulai di tahun 2017 oleh aktris Amerika Serikat Alyssa Milano yang mengajak perempuan-perempuan di seluruh dunia untuk berbagi pengalaman mereka tentang pelecehan seksual dengan menggunakan tagar Me Too di media sosial. Gerakan ini menjadi viral dan memicu diskusi tentang kekerasan seksual dan pelecehan di seluruh dunia. Selanjutnya ada contoh kasus dari crowdfunding, yaitu kampanye penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami. Salah satu contohnya adalah kampanye penggalangan dana untuk korban gempa bumi di Lombok pada tahun 2018. Melalui platform crowdfunding seperti Kitabisa.com, orang-orang dapat berdonasi untuk membantu korban gempa bumi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut. Kampanye ini berhasil mengumpulkan dana sebesar lebih dari 20 miliar rupiah dalam waktu kurang dari sebulan. Materi selanjutnya adalah media sosial dan petisi online. Di sini media sosial itu sendiri pada dasarnya memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menyebarkan pesan politik. Bisa dari memfasilitasi interaksi dan transaksi politik.
Media sosial juga bisa dipercaya menjadi media untuk mengumpulkan massa. Misalnya untuk menggalang dukungan sebelum akhirnya kampanye itu diwujudkan dalam aksi nyata. Peran internet dan sosial media dalam proses perubahan kini dilihat dari keberadaan petisi online. Disebut melalui situs www.change.org. Melalui situs itu yang digagas oleh Ben Ratray, pria kebangsaan Amerika Serikat, di situ dijelaskan bahwa semua orang, baik secara individu maupun komunitas, bisa ikut dalam membuat suatu perubahan melalui kampanye sosial di petisi online. Change.org adalah platform sosial untuk perubahan dan bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin membuat petisi apapun topiknya. Dalam menyampaikan petisi itu sendiri, seseorang juga harus cermat menentukan tuntutan dan target orang yang ingin dipetisi. Media sosial sendiri memiliki peran yang begitu besar dalam upaya menggalang dukungan atas petisi yang dibuat. Bisa jadi kampanye lewat media sosial itu udah terbukti dapat menghasilkan perubahan. Di sini kami mengambil contoh kasusnya, waktu itu ada sosok Hasna Praditya, itu pengemudi asal Tangerang Selatan yang mengajukan petisi kepada Ratu Atut dan Airin Rahmi selaku wali kota Tangerang Selatan. Di sini Hasna menuntut diperbaikinya jalan raya Muncul yang berlokasi di daerah Serpong. Kondisinya waktu itu sudah memprihatinkan banget dan rusak parah karena banyak kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat melewati jalan tersebut. Pada akhirnya Hasna membuat petisi di change.org dan sekitar 3 bulan setelah petisi dimulai, jalan Muncul tersebut akhirnya diperbaiki dan sudah kembali layak untuk dilewati. Sebanyak 222 tanda tangan terkumpul dan sekitar 221 email juga diterima oleh Ibu Wali Kota. Dan akhirnya beliau membahas masalah kelanjutan akan petisi ini di kantornya. Tema terakhir yang kami diskusikan adalah cancel culture. Cancel culture adalah fenomena atau praktek penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di tempat umum untuk orang atau kelompok tertentu karena melakukan tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial ataupun moral. Cancel culture juga dapat merusak karir serta dapat mengakibatkan cyberbullying pada korban. Penyebab munculnya cancel culture ini terjadi karena informasi yang mereka terima dirasa tidak sesuai dengan norma sosial yang ada, maka muncullah sebuah cancel culture. Yang kedua, juga disebabkan oleh munculnya orang yang tidak sependapat dengan orang lainnya. Dampak dari cancel culture ini bisa bersifat sementara, bahkan juga berdampak permanen. Dampak bersifat sementara biasanya hanya berlangsung sebentar. Hal ini disebabkan oleh adanya aksi balasan dari korban cancel culture yang bisa membalikkan fakta dengan disertai bukti-bukti. Tak jarang, para selebriti yang terkena cancel culture akhirnya malah disanjung atau dipuja-puja. Dan yang berdampak permanen bisa saja menghancurkan karir seseorang. Dia akan kehilangan pekerjaannya, serta perusahaan yang menaunginya pun akan memutus kontrak dan memblacklist orang tersebut dari perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, korban dari cancel culture juga dapat terkena depresi yang parah, sehingga pada akhirnya melakukan bunuh diri. Contoh kasus yang saya ambil dari cancel culture ini adalah artis Hollywood Johnny Depp. Dia pernah menjadi korban cancel culture di mana ia terjerat kasus KDRT dengan istrinya, sehingga dia mengundurkan diri dari filmnya karena sang sutradara tidak ingin aktor di filmnya terkena masalah, karena nantinya akan berimbas pada pendapatan film yang akan digarap. Namun kasus ini hanya sementara karena Johnny Depp terbukti tidak melakukan KDRT, namun malah sebaliknya, sang istrilah yang melakukan KDRT kepada Johnny Depp.